Oke, kita lanjut ke part 5 gitu ya. Mana? Nah, ini. Kita mau nambah data nih, kategori. Kategori ada ID-nya, ada keterangan kategori. Oke, kita buat mudah aja ya, ID-nya gitu. Jadi kategori ini punyanya ya bisa diakses oleh admin gitu. Kita taruh di sini ya. Dan buka ini app layout lagi, buka layout. Taruh di mana tadi? Sampingnya list aspirasi. Nah, ini ya. Kalian buat ini langsung aja kategori gitu. Kita buatnya harus urut ya. Mana tadi? Nah, ini soalnya kan kenapa nggak langsung input aspirasi aja gitu? Atau enggak aspirasi aja gitu. Soalnya di sini input aspirasi itu butuh ID kategori. Nah, nyambungnya kan ke sini gitu. Jadi butuh ini dulu. Harus urut. Nah, nanti kita buat juga siswa. Siswa kan kita belum buat. Nah, ini kategori. Kategori. Kalau lagi refresh, nanti muncul. Nah, muncul kan? Misal diklik not found. Soalnya belum dibuat. Oke, ke web. Web.php. Nih. Nah, kalian buat route get kategori kayak gini. Nah, nanti kita buat controllernya gitu. Kategori controller class index. Nah, tampilkan data-data kategori kayak gini. Nah, kita kan ini masih merah nih, kita buat dulu gitu. Kita kan belum sampai buat buka terminal, atau enggak Ctrl C aja biar cepet. Ini PHP artisan make controller, karena kita bakal membuat, mengedit, menghapus, dan melihat data ini kategori, kita langsung kita ada tambahin ini di sampingnya resource biar cepat. Enter. Nah, kan udah kan muncul. Kalian buka. Nah, ini kan ada. Nah, otomatis ada kode-kodenya. Ini kan masih merah. Klik kanan, import class. Udah. Terus balik lagi ke kategori controller. Ini ya. Ketik return view. Nah, kita kan belum buat tampilannya ya. Tapi tulisin aja ini dulu. Kategori index. Oke. Nah, kita selanjutnya buat view. PHP artisan. Ini di terminalnya ketik ini ya. View kategori
index. Oke. Udah, ntar kalian cari atau enggak ini ya, biar gampang itu ini kan tulisannya. Nah, kontrol, nah kan muncul. Terus klik. Nah, otomatis kayak gini. Hapus semua, terus ketik x apply div si app ini yang dari CSS ya, langsung aja kelas kategori. Nah, oke, kita buat apa ya, data kategori gitu ya. Kita nampilinnya pakai, biasa nampilin data itu pakai apa, tabel, gampangnya gitulah. Head kepala, tr, th, apa dulu, nomor, th lagi apa ya tadi ya, keterangan kategori, kayak gini. Nah, di bawahnya head ada body, tr, td. Misalnya nomornya 1 dulu gitu. Ini kan nyoba tampilannya gitu. Td, misalnya bahan elektronik. Oke, gini aja dulu. Nah, ini kategori ya, refresh ya. Nah, kita refresh. Nah, muncul kan datanya kayak gini. Misal home, terus kategori. Nah, list aspirasi kita belum buat ya, nanti. Nah, ini kan datanya nggak dari database ya. Nah, kita buat dulu misal ini dulu ya, kasih sedikit garis. Oke. Apa ya, cell padding 0 apa 10 ya, 10. Cell spacing CAC2. Oke, udah gitu aja, misal 0. Oke, kasih aja 1 gitu. Oke. Nah, kita buat datanya gitu. Kita kan belum punya data atau model gitu buat nampilinnya. Nah, di sini ya. Kita pengen nampilin data-datanya ke sini. Pertama buat tabelnya, tabel database dulu. PHP artisan make apa ya? Migration create tabel create kategori tabel. Ya gini. Ntar. Nah, kalian bisa buka lagi itu di database. Di database. Ini ya, migration. Nah, ini kategori. Kategori ini kan ID ya. ID ini kan otomatis. Misalnya kalian mau buat seperti ini yang tulis ID kategori. Itu sebenarnya sama aja ya. Oh, ini ID tapi miliknya kategori. Bisa aja dibuat seperti ini. Tabel big
integer kayak gini. Kolomnya namanya ID kategori. Terus ini true. Nah, kayak gini. Itu sama-sama kayak ID gitu. Cuma ya nggak tahu kenapa soalnya gitu. Kita buat aja seperti ini. Tabel string ket kategori. Oke, gini. Udah gini. Terus kita buat namanya model. Biar nyambung-nyambungin gitulah. PHP artisan make model apa tadi kategori. Bentar. Nah, oke, biru. Cari model. Nah, ini ya kategori ya. Kalian buat public field label. Tadi namanya get kategori. Nah, gini. Ini tuh biar apa? Biar bisa pakai create method dari ORM. ORM itu apa? Object Relational Mapper. Ya, misal kalian belum paham, nggak apa-apa. Terus tambah public tabel. Namanya kategori. Kenapa kita perlu desain tabel seperti ini ya? Sebenarnya kalau kalian itu pakainya bahasa Inggris gitu, ini biasanya plural gitu, kategoris. Kalau bahasa Inggrisnya itu kategories. Nah, jadi nggak perlu. Cuma kita kan pakainya bahasa Indonesia ya, jadi perlu seperti ini. Nah, oke, udah. Kita buka Seeder, isi datanya manual gitu. Nah, di sini ya. Di bawahnya kalian ketik kategori create. Nah, create ini yang tadi yang fill label itu. Kalau kalian nggak pakai fill label tadi, maka nggak bisa. Error gitu. Misalnya bahan mudah pecah. Kaca gitu. Spring. Kita buat lagi 2 gitu ya. bahan kayu, alat kayu gitu. Misal gitu. Nah, kita ketik lagi biar ini ada di database. Itu kalian ketik PHP artisan migrate fresh sheet ini. Oke. Nah, kita mau lihat datanya tuh. Ini udah masuk database atau belum gitu. Yang belum download tabel plus bisa download dulu yang ini. Gampangnya gitulah. Kita buka tabel plus gitu. Nah, aku udah pernah buat ini ya. Hapus saja dulu. Nah, kita mau melihat data-datanya tadi itu lewat aplikasi ini. Kalian klik SQLite. Misal ini apa tadi? Aplikasi aspirasi. Nah, kalian aplikasi aspirasi saja. Kalau saya kan perlu video gitu. Nah, ini SQLite ini kalian buka tombol ini ya. Nah, di Laragon. Nah, ini Laragon ya.
Kalian atur sendiri ke Laragon, terus www, cari yang punya kalian. Ini kan punya saya. Aspirasi video aplikasi aspirasi. Cari yang database, mana database. Nah ini database, klik masuk. Nah ini bakal muncul ini database SQLite. Klik terus open. Udah langsung klik connect. Ini. Kalau SQLite gampang nyambungnya, cuma MySQL mungkin rada banyak. Nah, ada admin nggak? Nah, ini admin ya. Nah, ini kan admin. Terus ini data yang udah di-encrypt gitu, udah di-hash. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Terus tadi ada kategori mana? Nah, ini kan ada kategori yang barusan dibuat. Nah, ini kan ada bahan mudah pecah, kaca prank. Jika kamu lihat lagi di sini, ini kan sama. Bahan mudah pecah, kaca prank. Nah, kenapa kategori ini kan tadi buatnya di migration. Nah, ini kan sama. Oke. Terus kita mau nampilin ini datanya, data-data ini ke sini ya, biar nggak admin kategori. Nah ini biar nggak ini otomatis ya. Nanti munculin ini. Nah caranya kalian ke view yang tadi yang udah dibuat tadi. Ini kok ini resource mana resource? Resource views kategori index. Nah ini kita bakal otomatis menaruh datanya di sini. Kalian buka controller. Nih ya, kategori controller ini. Di bagian index, ini di atasnya return. Ketik data. Kita ngambil data dulu. Ambil data yang ada di data. Data kategori. Itu kamu ketik kategori kelas. Sorry, gak usah pakai kelas, langsung all. Jadi kita ambil semua data gitu. Nah, udah. Nah, terus datanya kirim datanya ke tampilan berikut. Nampilnya ini kan ini ya, kategori indeks. Nah, nampilnya di samping ini. Data. Kenapa kita ngetik data? Berarti di tampilan nanti kita manggilnya pakai kata data gitu, disamain aja. Nah, kayak gini. Save. Terus kalian ke ini. Ke tampilannya kategori tadi, yang ini. Nah, ini bagian ini di atasnya TD, di atasnya TR, di bawahnya T-body ini. Ketik for each. Ini. For each, gorong-gorong, S, N for each. Nah, ini, TR ini, sampai TR tutup ini, pindah. Masukin ke dalamnya. Paste. Nah, ini tinggal ditata saja. Tab. Nah, kita kan tadi pakainya data, pakai variabel data ya. Ini ya, pakainya tulisan data gitu. Nah, manggilnya tuh gini, data, terus kenapa S sebagai apa? Tulis saja DT. Itu artinya kita ngambil satu per satu dari kumpulan data gitu. Diambil satu-satu. Yang ini
kita pakai nomor otomatis, namanya loop iteration. Di bawahnya tik dt tadi apa? Kategori. Oke, seperti ini. Save. Terus kamu bisa lihat lagi. Nah, ini kan refresh, otomatis langsung 2. Nah, kan kayak gini. Otomatis kan. Udah berapa menit? 20. Ya wes ya. Ya, situ aja. Itu aja dulu. Nanti kita buat namanya, kita buat tambah data nantilah. Habis ini. Gini ya. Tambah data. Gini. Kok pakai button? Pakai A saja. Tambah kategori. Nah, gini ya. Nanti di desain aja. Oke. Udah, gitu dulu. Untuk part ini, nanti part selanjutnya kita masuk tambah kategori. Jadi ngisinya lewat sini, lewat klik-klik. Stop.